Misericordias Domini, diambil dari Roma 3 ayat 1-8 dengan tema kesetiaan Allah. Sebelum kita memulainya, ada baiknya kita memuji dan memuliakan Allah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353, Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Waktu serta kesempatan berlalu yang diberi aku dan kau. Nanti gelap kematian membayang, mengancam aku dan kau. Hai mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dalam minggu Misericordias Domini pada tanggal 26 April 2020 diambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan teks berikutnya bagi kita semuanya. Beginilah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang-orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan sebuah manusia adalah pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan memang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya. Sekali-sekali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? Bukankah tidak benar fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata, mari kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, apa yang Anda pikirkan bahwa Anda memiliki kelebihan di hadapan Allah? Apakah karena Anda telah melakukan hal-hal lahiriah di hadapan Allah, atau Anda melakukan hal-hal yang rohania di hadapan Allah? Seperti orang Yahudi yang merasa bahwa mereka lebih di hadapan Allah karena mereka melakukan sunat lahiriah, tapi sekalipun mereka tidak sampai kepada sunat rohania. Saudara-saudara, Alkitab telah mengajarkan kepada kita, sunat lahiriah adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah itu secara lahiriah, tetapi hati kita tidak turut melakukannya. Bisa saja tubuh kita melakukan yang baik, mulut kita bertutur kata yang baik,
tetapi hati kita membencinya, mengejeknya, bahkan mengumpatnya. Karena itu kita tidak bisa berbangga karena kita telah melakukan hal-hal yang lahiriah tanpa sampai kepada hal-hal yang rohani. Tapi kita berbangga ketika kita bertindak dengan benar secara lahiriah, dan kita juga telah bertindak secara benar secara rohani. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, apakah Anda merasa lebih di hadapan Allah karena kepada Anda pertama-tama dinyatakan kebenaran firman Allah? Tapi apa yang bisa dibanggakan dengan itu jika memang Anda adalah orang yang pertama dipercayakan firman Allah, tetapi Anda sendiri tidak setia kepada firman Allah itu? Bukankah jauh lebih berbangga jika kita atau jika Anda adalah orang yang terkemudian mengenal firman Allah, tetapi Anda setia kepada firman Allah itu sendiri? Saudara-saudara, jadi apa yang bisa dibanggakan? Bukan ada orang yang pertama dia mengenal firman Allah, tetapi ia tidak setia kepada firman Allah. Itu bukan dibanggakan. Nah, saudara-saudara, karena itu yang dibanggakan adalah bukan kita yang pertama atau yang kedua mengenal firman Allah. Yang dibanggakan adalah bukan apa jabatan kita di dalam melakukan firman Allah itu, tetapi yang pantas dibanggakan adalah apakah kita setia kepada firman Allah itu. Yang kedua, apakah kita setia pada jabatan akan pekerjaan firman Allah itu. Orang Yahudi berbangga karena mereka adalah orang yang pertama mengenal firman Allah, sekalipun sejarah membuktikan mereka adalah orang yang sampai saat ini loyalitasnya, kesetiaannya kepada firman itu dipertanyakan. Apa yang Anda banggakan dengan sunat lahirnya Anda kalau hati Anda sendiri tidak bersunat? Apa yang Anda banggakan ketika Anda sudah berpuluh tahun menjadi Kristen, tapi Anda sendiri tidak setia dengan kekristenan itu, sekalipun Anda sudah berpuluh tahun menjadi Kristen? Karena itu Yesus berkata, ada yang pertama, dia menjadi yang terakhir. Tetapi ada yang terakhir, dia yang menjadi yang pertama. Perkataan Yesus itu kira-kira menerangkan seperti ini. Saya melihat ada orang yang sejak kecil dia sudah menjadi Kristen, sampai dia berubah dia Kristen, tetapi dia belum bertobat. Tapi saya melihat ada orang yang sudah berumur separuh baya, kira-kira umur 50 tahun, yang mengenal Kristus. Dia baru dibaptis, tapi sampai memutih rambutnya, hidupnya setia kepada Kristus. Jadi persoalannya bukan berapa lama Anda sudah menjadi Kristen, tapi persoalan sudah berapa lama apakah Anda setia kepada firman itu, kepada Kristus itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Rasul Paulus juga mengatakan dalam ayat 4-5, Allah tetap setia sekalipun manusia tidak setia. Saudara-saudara, ketidaksetiaan manusia, jelas dikatakan teks ini, tidak bisa membatalkan kesetiaan Allah. Karena itu dikatakan hanya Allah saja yang benar, semua manusia adalah pembohong. Karena itulah, tanpa Allah dalam hidup kita, tanpa Allah dalam pikiran kita, kita akan tetap menjadi pembohong dan pendusta, sama seperti iblis. Iblis adalah bapa dari segala pembohong dan bapa dari segala dusta. Karena tidak mungkin ada cara yang jahat memberikan hasil yang benar. Bagaimana mungkin kita berkata, ini adalah hikmat Allah agar kita bisa menjadi seperti merpati yang tulus, atau menjadi seperti ular yang cerdik, tetapi kita menempuh cara-cara setan, seperti cara-cara perdukunan, cara-cara berhala, atau cara-cara dunia ini, ketika kita mencari kesembuhan dari penyakit, ketika kita mencari rezeki untuk mendapatkan kehidupan sehari-hari. Itu adalah sebuah omong kosong, itu adalah sebuah penipuan, itu adalah sebuah kesesatan. Bagaimana mungkin Anda berkata, mari kita berbuat jahat, supaya melalui kejahatan kita itu timbullah yang baik. Saudara-saudara, Allah tetap setia, sekalipun kita tidak setia. Dan kalau saudara merindukan menjadi orang yang setia,
saudara tidak akan bisa melakukan dengan kekuatan saudara sendiri. Saudara memerlukan Yesus untuk hadir di pikiran dan di hati kita, agar kita menjadi setia. Itulah perbedaannya. Ketika iblis menghampiri hidup manusia, maka ia akan menjadi pendusta dan penipu seumur hidupnya. Karena iblis adalah bapa dari segala penipu dan pendusta. Tetapi ketika manusia dimiliki Allah dan hidup bersama dengan Allah, maka Allah akan membuat manusia ini menjadi orang yang setia. Ia setia pada janji perkawinan. Ia setia pada sumpah tahbisannya. Ia setia pada pasangan. Ia setia pada tugasnya kepada anak-anak. Ia setia kepada gerejanya. Ia setia kepada negaranya. Kesetiaan itu adalah karakter Allah. Pendusta dan pembohong itu adalah karakter iblis. Saudara sendiri yang menentukan. Saudara mau di mana? Tapi jika hari ini saudara mengakui bahwa saudara adalah orang percaya, tentu Tuhan menginginkan saudara kembali pulang agar saudara mengambil sifat-sifat Bapamu yang di surga, yaitu setia. Saudara-saudara, dalam ayat 6-8 dikatakan, apakah kesetiaan atau keadilan Allah itu? Saudara-saudara saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Anda tidak akan selamat karena Anda adalah umat atau bangsa Tuhan, atau Yahudi, atau Israel. Atau saya dapat katakan, Anda tidak akan selamat hanya karena Anda beragama Kristen. Tetapi Anda akan selamat dari murka Allah jika Anda adalah bangsa atau umat Allah yang setia kepada perintah Allah. Anda akan selamat dari murka Allah yang menyala-nyala jika Anda adalah seorang Kristen yang setia melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dikatakan dalam ayat 6-8. Sekali-sekali tidak andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin menimpa bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata mari kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu selayaknya mendapatkan hukuman. Nama minggu kita adalah Misericordias Domini, yang artinya nyanyikanlah kasih setia Allah, dan dengan mengambil tema kesetiaan Allah. Misericordias Domini mengajak kita untuk menghidupi kembali sifat-sifat Bapa kita, yaitu setia. Mari kita renungkan baik-baik dalam situasi wabah corona ini. Apakah engkau masih setia kepada Allah? Hari ini kita sedang panik secara global. Saking paniknya, kita jadi kehilangan nalar iman kita. Orang bilang telur menjadi obat corona, orang beramai-ramai beli telur hanya karena persoalan video seorang bayi yang baru lahir langsung bisa ngomong. Bukankah itu sangat mengganggu nalar iman kita? Tapi banyak orang yang percaya dengan itu. Dari mulut ke mulut mereka memberitakan itu sampai ke kampung-kampung, sampai ada yang tidak tidur karena berita itu, memborong telur. Coba bayangkan jika yang saudara beritakan itu adalah kebenaran firman Allah dari mulut ke mulut, maka firman itu akan beranak pinak dan akan memberkati saudara. Kepanikan hanya akan membuat kita kehilangan kemampuan untuk mendengar suara Allah di pikiran dan di sana balik kita. Kita butuh ketenangan, agar dengan ketenangan itu kita bisa merasakan Allah berbicara. Allah yang akan mengajari kita bagaimana kita berbuat dan bertindak, karena di dalam diri kita ada pengurapan Allah untuk menghambat wabah corona ini. Tapi celakanya orang-orang Kristen pada zaman sekarang banyak menjadi orang Kristen yang bodoh. Di tengah wabah ini mereka mencari solusi justru dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saya pikir adalah satu kebodohan jika seorang anak raja justru diajari oleh anak-anak budak. Bagaimana mungkin
nasihat kepada anak-anak setan melalui perdukunan, melalui berhala. Itu amat sangat melukai hati Tuhan. Dan saya menghimbau saudara, di tengah wabah corona, berhentilah dari kepanikan, berhentilah dari ketakutan. Mari kita kembali kepada Bapa kita, kepada Tuhan kita. Mari kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan setia sekalipun kita tidak setia. Karena itu jangan kita berpikir bahwa Allah akan merugi ketika kita tidak menyembahnya. Jangan kita berpikir bahwa gereja Tuhan akan mati kalau kita tidak bergereja lagi, tidak menghadiri ibadah. Tidak. Seperti yang dikatakan Yesus, batu-batu yang dibuang oleh tukang ini aku bisa buat untuk memuji dan memuliakan Allah. Ketika Anda tidak mencari Allah tengah wabah corona ini, bukan Allah yang merugi, tetapi kita, saudara, saya. Lawan iblis yang ada di pikiranmu yang mengajak engkau. Jangan pernah katakan engkau adalah orang yang berhikmat, tetapi engkau melakukan cara-cara setan. Ketika engkau sakit, memang setiap orang yang sakit akan melakukan dan berusaha mencari kesembuhan. Tapi bukan berarti engkau menghalalkan segala cara. Bahkan engkau menempuh cara-cara setan yang bertentangan dengan kebenaran kita. Hanya cara yang benar yang akan memberikan hasil yang benar. Tidak ada cara yang jahat memberikan hasil. Seperti yang dikatakan Yesus, setiap orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi setiap orang yang kehilangan nyawanya karena aku, kata Yesus, dia akan mendapatkan nyawa. Wabah ini, virus ini membuat banyak orang sakit. Dan sejatinya setiap orang sakit ingin mencari kesembuhan. Tapi ketika engkau mencari kesembuhan dengan cara-cara setan, engkau sebenarnya bukan mendapatkan nyawamu, engkau kehilangan nyawamu. Setiap orang yang menikmati jasa setan, sesungguhnya neraka sudah menanti. Untuk memperoleh nyawa sesungguhnya adalah surga, dan kehilangan nyawa sesungguhnya adalah neraka. Tetap pertahankan cara-cara Allah, kuasai Alkitab, kuasai firman Allah, agar engkau tidak terkejut melihat situasi akan terus terjadi. Karena Alkitab sudah memberitahukannya kepada, agar engkau tidak terguncang untuk segala sesuatu. Karena Alkitab sudah memberitahukannya kepada tentang apa yang akan terjadi hari-hari depan. Kuasai Alkitab, pelajari cara-cara Allah, agar jangan ada orang yang datang kepadamu dengan menggunakan dalil-dalil medis, dalil-dalil kesehatan, tetapi menggiring engkau untuk pada penyembahan kepada setan. Agar jangan ada orang yang datang kepadamu dengan menggunakan dalil-dalil obat tradisional, dengan menggunakan dalil-dalil bawang, daun, akar-akaran, tetapi ia sedang menggiring engkau kepada penyembahan kepada setan. Agar jangan ada orang yang datang kepadamu dengan menggunakan dalil-dalil ayat Alkitab, dengan menggunakan dalil-dalil berdoa kepada Tuhan, tetapi ia sedang menggiring engkau kepada penyembahan kepada setan. Agar jangan ada orang yang ketika ada orang yang datang kepadamu dengan menggunakan dalil-dalil poda-poda leluhur, poda-poda akadopung, menggunakan cerita-cerita leluhur, tetapi melalui cerita-cerita itu ia menggiring engkau untuk melakukan penyembahan kepada setan. Lockdown, karantina adalah waktu bagi engkau, bagi istrimu, bagi suamimu, bagi anak-anakmu untuk duduk bersama mengambil kembali Alkitab, untuk membacanya, merenungkannya, mempelajarinya, agar jangan ada orang yang bersikap. Dengarlah saudara-saudara, Alkitab adalah alat ukur untuk mengukur apakah ajaran itu sesat atau tidak sesat. Segala sesuatu perkataan dan ajaran yang bertentangan dan berseberangan dengan Alkitab, dengan cara-cara yang diberitakan Alkitab, sesungguhnya itu adalah kesesatan, itu berasal dari setan. Tetapi segala sesuatu nasihat, sesuatu cara-cara yang bersesuaian dengan Alkitab, itulah cara-cara Alkitab. Alkitab adalah barometer kita untuk menguji dunia ini, untuk menguji roh ini, agar
jangan ada nanti tiba-tiba terjadi satu peristiwa, ada orang kesurupan di kampung atau di daerahmu. Dia mengaku sebagai orang sakti atau segala macam, lalu engkau percaya begitu saja. Karena Alkitab sudah memberitahukan kepada kita bahwa iblis pun bisa menyamar menjadi roh terang. Iblis pun bisa melakukan mujizat. Uji roh itu, bagaimana cara mengujinya? Alat ujinya ada satu. Jika engkau bermimpi didatangi oleh orang yang mengaku sebagai orang hebat, orang kudus, orang terang, tanyakan kepada orang yang datang dalam mimpi itu, apakah ia percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan? Ketika dia mengaku dan percaya, maka dia adalah roh dari Allah. Ketika kau melihat orang-orang kesurupan, dari roh-roh yang kesurupan itu mengatakan ini obat corona, jangan percaya begitu saja. Uji roh-roh itu yang kesurupan itu. Tanyakan pada roh itu, apakah ia percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan? Ketika ia percaya, berarti roh itu dari Tuhan. Tapi ketika ia tidak percaya, hati-hati. Seperti yang dikatakan Rasul Petrus, iblis seperti singa yang mengaum berkeliling mencari mangsanya, menelan siapa yang lengah. Jangan lengah agar tidak menjadi mangsa iblis. Seperti yang dikatakan kitab Wahyu, waktunya sudah dekat. Iblis dengan segala kekuatannya sedang bekerja dengan giat-giatnya untuk menyesatkan seluruh penjuru dunia. Karena itu Yesus berkata, aku sudah menasihatkannya kepadamu. Karena itu, jagalah supaya jangan ada orang yang mencuri mahkota kehidupan. Mari saling mengingatkan satu sama lain dalam wabah corona, dalam situasi sulit ini, agar jangan ada kita yang tersesat. Saya berdoa untuk kesembuhan. Saya berdoa untuk keluarga. Saya berdoa untuk istrimu, untuk suamimu, untuk anak-anakmu. Saya berdoa untuk ekonomi. Mari kita berdoa untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Mari kita berdoa untuk perdamaian, untuk toleransi umat beragama. Mari kita berdoa untuk tegaknya kemanusiaan yang sejati.